Baik, selamat pagi para audiens. Selamat berjumpa kembali di program acara Jababeka Industrial Talk. Program acara ini akan membahas seputar dunia industri terkini bersama saya Nabila Putri, moderator online talk show pada hari ini. Pada hari ini kita bersama akan membahas satu topik yang sangat menarik. Para penonton dapat turut serta dalam acara hari ini dengan memberikan pertanyaan pada kolom question atau kolom komentar yang ada di layar webinar Anda. Webinar hari ini kita akan membahas tentang mengubah tantangan menjadi peluang di era new normal. Nah, sesi pertama diskusi ini akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Marzuki selaku Chief Operating Officer PT Dima Indonesia. Selamat pagi Pak Marzuki, bagaimana kabarnya Selamat pagi. Pak? Semoga Baik, sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya di sesi kedua ada Bapak Jody Susanto selaku Presiden Direktur PT Ekamat Indonesia. Selamat pagi Pak Jody. Kebetulan Pak Jody sekarang sedang ada bersama kami di sini. Semoga sehat selalu ya Pak. Selamat pagi Pak Marzuki. Pagi Pak Rudi. Pagi Pak Jody. Ya, nah Pak Jody sendiri nanti akan memperkenalkan atau menjelaskan tentang company profile dari PT Ekamat Indonesia serta bagaimana cara mengubah tantangan menjadi peluang di era new normal. Nah tentunya kita juga sekarang berada dengan Bapak Rudi Subrata selaku General Manager of Jababeka Industrial Sales and Marketing. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi. Semoga sehat selalu juga. Pagi Pak Rudi, pagi Pak Marzuki. Salam sehat selalu. Ya, Pak Rudi juga akan menjelaskan bagaimana Jababeka khususnya industri mengubah suatu tantangan menjadi sebuah peluang. Dalam menyambut new normal ini, kita sebagai pelaku usaha tentunya harus siap dengan tantangan-tantangan di depan. Kita harus dapat beradaptasi dengan cepat tanggap agar kita dapat melampaui masa sekarang ini. Nah, bagaimana cara kita mengubah suatu tantangan menjadi peluang di era new normal ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Bapak Marzuki selaku Chief Operating Officer PT Dima Indonesia untuk langsung sharing kepada para audiens tentang mengubah suatu tantangan menjadi sebuah peluang. Pak Marzuki, waktunya kami persilahkan Pak. Ya, jadi sebelum saya mulai, mungkin saya perlu kasih disclaimer sedikit. Jadi apa yang saya sharing ini adalah apa yang kami lakukan di perusahaan kami dan kami tujuannya adalah ingin sharing, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Tetapi ini kembali lagi tergantung kembali pada kondisi masing-masing perusahaan dan bisnis model masing-masing. Jadi kalau ini yang kami lakukan, kira-kira gitu ya. Ya Pak. Oke, jadi meskipun kita lagi dalam situasi pandemik dan menuju new normal, we try to look at the bright side of what is happening in the world today gitu ya. Jadi allow me to introduce myself. Jadi saya bekerja di PT Dima Indonesia atau Dima Group sudah dari 2003 dan sudah muter-muter di berbagai posisi sampai dengan hari ini saya diberikan kesempatan dan kepercayaan menjadi COO dari Dima Group. Banyak dibantu doa dan didukung oleh Pak Jody juga, sudah kenal beliau sudah lama sekali. Kemudian kebetulan saya ada member terhadap beberapa organisasi seperti yang saya tampilkan di sini. Sebagian besar memang organisasi makanan dan minuman, khususnya wine, karena salah satu bisnis kita adalah di wine. Tentu tidak lupa bisnis yang asosiasi bisnis yang lain seperti Brigem, Apindo dan sebagainya. Seperti kita ketahui, ini sedikit saya sharing perusahaan kita. Kami ini perusahaan keluarga dimiliki oleh papa saya sekarang, Pak Irman sebagai CEO. Beliau adalah generasi kedua dari perusahaan ini. Perusahaan ini didirikan tahun 1953, jadi sudah berusia 67 tahun, dan saya kebetulan di-grooming oleh beliau untuk membantu beliau menjalankan operasional bisnis di perusahaan. Nah, bisnis kita ini lebih banyak di distribusi makanan dan minuman, dan produk-produk kita lebih banyak di minuman beralkohol. Salah satunya yang paling mungkin dikenal oleh masyarakat itu adalah Guinness. Kemudian kita juga memiliki
kerjasama dengan Pokka, dan kita memiliki pabrik yang memproduksi minuman Pokka di Indonesia. Kemudian kita juga memiliki pabrik yang memproduksi minuman beralkohol di Bali, dan kita bekerja sama dengan banyak sekali prinsipal-prinsipal dari luar negeri, kurang lebih hampir 100 merek dari seluruh dunia, baik itu dari Prancis, Italia, Spanyol, Lebanon, dan sebagainya macamnya gitu. Dari distribusi sendiri kita, sudah worldwide ini Pak Marzuki bisnisnya. Ya partnernya ya kebetulan banyak dari luar negeri juga gitu. Dan kita di Indonesia kita menjangkau ke hampir ke 77 kota, dan kita membuka depo, baik itu buka depo sendiri, kantor sendiri, maupun kita bekerja sama dengan mitra usaha kita di daerah masing-masing. Dan bisnis scope-nya kita yang kita fokus itu adalah di distribution, manufacturing, kemudian investment, import-export, dan retail dan food ingredients. Nah ini yang di pojok kanan bawah ini adalah visi misi dan values dari perusahaan kami gitu. Ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa pandemik ini kan mulai dari Wuhan di pertengahan Desember gitu ya. Tapi sampai dengan masuk ke Indonesia itu di tanggal 2 Maret kemarin, dan itu mulai berdampak terhadap bisnis kita gitu. Nah, ketika ini mulai masuk ke Indonesia, jauh hari sebelum masuk ke Indonesia kita sebetulnya sudah memperingati banyak karyawan kita ya. Jadi kita sudah menggalakkan pemakaian masker untuk seluruh karyawan itu bahkan di pertengahan Februari. Awal Februari, pertengahan Februari kami sudah membeli masker banyak sekali dan mendistribusikan kepada karyawan-karyawan. Kemudian kita juga sudah melakukan temperature check, hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian ketika Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa kita masuk COVID, kita punya 3 key points yang kita jadikan pilar untuk bergerak selama masa krisis, yaitu nomor 1, utamakan work safety. Jadi kita harus ada protokol-protokol kesehatan, serta apabila ada yang terinfeksi, apa yang harus kita lakukan. Semua action plan yang sudah dari jauh-jauh hari. Kemudian business sustainability atau continuity of the business. Bagaimana kita melanjutkan bisnis ini di kala PSBB waktu itu begitu banyak pelanggan kita berhenti bisnis, dan konsumen juga tidak banyak yang mengkonsumsi produk kita. Jadi what do we do gitu ya. Dan terakhir adalah securing asset, yaitu keamanan lokasi kantor. Kita punya piutang di pasar dan sebagainya, stok dan di gudang dan sebagainya. Jadi semenjak bulan Maret ini memang dampak COVID ini sangat terasa terhadap kami, meskipun di bulan Mei dan bulan Juni kita sudah mulai menuju ke recovery. Nah, hal pertama yang sebetulnya kita lakukan ketika krisis ini masuk ke Indonesia adalah kita mengambil alih leadership. Jadi Pak Irman, CEO kami itu langsung memutuskan, oke, kita semua harus langsung in touch sampai ke level paling bawah. Jadi kita intens sekali berkomunikasi dengan tim kita yang di lapis terdepan. Hampir setiap hari dari pagi sampai malam kita Zoom terus, komunikasi terus by phone, by WA, dan kita memberikan arahan, keputusan-keputusan, sehingga sebetulnya ini jadi pembelajaran bahwa learning pertama itu adalah kita mengambil alih proses ini supaya lebih cepat. Dan ini sebetulnya sangat mendukung dan membantu memberikan kita satu agility, bergerak dengan lebih gesit dan lincah gitu ya. Kemudian dari sana kita berkembang, kita melihat apa sih yang menjadi direction kita ke depannya gitu ya. Dalam jangka waktu 3-6 bulan ke depan. Jadi kita membagi ke short term, mid term,
dan kita memutuskan bahwa ini corporate direction yang kita harus lakukan. Nomor 1, cash is king. Nomor 2, ruthless focus on core business. Dan ketiga adalah drive opportunity. Nah, ini masing-masing saya akan sharing di halaman berikutnya. Cash is king. Jadi kita tahu bahwa dalam masa krisis sangat-sangat penting untuk kita reserve cash kita. Jadi ada beberapa inisiatif yang kita lakukan. Nomor 1 adalah kita melakukan perketat collection account receivable dari market. Jadi kita mengkolek sebanyak mungkin, memperbaiki account receivable kita. Kemudian kita juga manage payment kepada supplier kita. Kita duduk bersama dengan mereka, kita bahas, kita restructuring dan sebagainya. Juga kita memperbaiki inventory level. Kemudian kita berbicara dengan customer kita, para pelanggan, dan saya mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat positif, pengalaman yang sangat-sangat baik ketika customer kita merasa sangat-sangat terbantu dengan dukungan yang kita berikan, dan kita memodify trading policy kerjasama dengan mereka. Karena posisi kita semua orang dalam posisi yang tidak mudah ya hari-hari begini. Dan yang paling terakhir inisiatifnya adalah kita melihat kembali cost mana atau OPEX mana yang kita bisa perbaiki dan kita bisa perketat. Jadi ini kita melakukan pengetatan dari sisi OPEX. Yang kedua inisiatifnya adalah ruthless focus. Jadi tadi ada beberapa business pillars, distribution, import, retail, kemudian manufacturing. Jadi kita mengembalikan fokus utama kita kepada core business. Core business kita kan adalah distribution. Jadi kita memperkuat kembali distribution business kita. Kemudian kita punya business unit yang memanage business, yaitu satu tim yang unik yang bekerja untuk mendevelop bisnis, survei kompetisi, survei pasar, survei konsumsi. Ini kita juga melakukan satu sinergi yang lebih kuat dengan tim distribution kita. Kemudian yang inisiatif ketiga, kita melakukan halt expansion dan investment terhadap yang non-core business. Jadi kita juga ada investment, banyak sekali investment, dan kita melakukan untuk saat ini kita hentikan dulu dan kita fokus kepada apa yang kita paling penting untuk kita. Dan struktur organisasi kita melakukan review dan kita melihat kembali sebetulnya struktur organisasi mana yang paling efektif dan paling efisien. Dan setelah itu kita berusaha memperbaiki bisnis proses. Jadi secara tidak langsung ruthless focus ini memberikan kita satu kesempatan untuk melakukan transformasi yang begitu ekspres gitu, begitu cepat. Yang ketiga, drive opportunity. Begitu banyak project di dalam perusahaan yang diluncurkan. Ini juga inisiatif dan visi dari pimpinan kami. Contohnya beberapa hal di sini, ada Yellow Project, ada Project Citrus, ada Project MIDI, Shop from Home, dan e-commerce dan sebagainya. Jadi Yellow Project ini adalah salah satu opportunity yang di-identify oleh pimpinan kami langsung. Beliau melihat bahwa saat COVID, pandemi ini orang sangat-sangat peduli terhadap kesehatan, sehingga beliau meng-campaign salah satu produk kita yang kita produksi, Poka Nuts Bee Honey Lemon dengan vitamin C, dan kita campaign baik itu mengganti profil WhatsApp, kemudian kita melakukan posting di social media, kemudian kita melakukan promotion di e-commerce, serta di market-market yang relevan gitu. Dan hasilnya cukup menggembirakan dan cukup membanggakan bahwa kita melihat malah dalam kondisi COVID ini ada opportunity yang cukup baik. Kemudian Project Citrus adalah kelanjutan dari Project Yellow tadi. Beliau melihat bahwa sebetulnya opportunity produk ini jauh lebih besar lagi, sehingga kita mengembangkan berbagai inisiatif terhadap produk tersebut, dan kita melakukan beberapa inisiatif soft launch, pricing structure dan sebagainya.
Kemudian mitra distribusi ini adalah membangkitkan entrepreneurial para karyawan. Jadi kami memang ada merumahkan beberapa karyawan dan kita melihat dalam posisi seperti ini kita tidak tinggal diam. Pimpinan kami memimpin perusahaan dengan hati yang baik. Jadi beliau juga care sekali terhadap seluruh karyawan dan untuk karyawan yang dirumahkan diberikan kesempatan untuk menjadi mitra distribusi produk-produk kita dengan harga khusus, dengan terms khusus dan sebagainya. Kemudian melayani konsumen, kita juga melakukan shop from home. Jadi konsumen bisa order produk kita melalui WhatsApp, melalui sosial media kita, hotline kita. Dan salah satu yang kita galakkan, bahkan sebetulnya jauh sebelum COVID, kita sudah melaksanakan distribusi di e-commerce. Dan e-commerce kita salah satu yang cukup positif trennya. Nah, ini saya punya sedikit conclusion, the bright side, meskipun kita tahu pandemi ini membawa krisis dan opportunity yang kita lihat masih ada jangka waktu yang perlu diperlukan untuk mencapai ke sana. Tapi sebetulnya pembelajaran yang paling berharga ada beberapa hal yang saya pikir saya coba tuangkan di sini. Jadi selama pandemik ini sebetulnya kita diberikan rem tangan nih, kita diberikan handbrake, kita diberikan kesempatan untuk melihat lebih dalam terhadap operasional bisnis kita. Ini sebetulnya memberikan kita satu kesempatan untuk memperbaiki segala hal yang biasanya sebelumnya ini kita selalu tutup satu mata atau kita ya udah deh lewat aja deh. Karena sebelum COVID ini kan semuanya terpressure dan drive-nya adalah untuk expand grow more dan kita kejar terus gitu ya. Tapi pada saat-saat seperti ini saatnya kita untuk melihat kembali apa sih yang kita bisa perbaiki. Tujuannya simple sebetulnya, supaya kita bangkit lebih kuat setelah pandemi ini berakhir, to emerge stronger and to reinvent ourselves. Dan we can see the best and the worst side of everyone. Jadi kita bisa melihat karakter serta attitude dan behavior dari orang-orang yang kita ada gitu ya. Jadi kita bisa melihat ada orang yang panik, ada orang yang begitu traumatik, ada orang yang begitu stres. Jadi kita bisa melihat warna asli dari setiap orang gitu. Kemudian pembelajaran ketiga adalah proses serta cara kita mengambil keputusan sangat-sangat speed up, karena biasanya dalam satu korporasi apalagi begitu banyak functional dan lead cukup panjang line of approval, tapi dalam situasi seperti ini kita memaksa diri untuk speed up gitu. Dan yang terakhir yang menurut saya penting adalah krisis ini kan impact terhadap semua manusia nih. Jadi kita harus mengambil langkah atau melakukan approach dengan penuh empati. Karena tanpa empati saya pikir tidak ada solusi untuk apapun gitu. Jadi saya melihat empati ini memang sangat-sangat penting gitu. Ya, kira-kira ini yang pembelajaran yang saya dapat dari selama COVID ini. Kemudian halaman terakhir yang saya pikir saya mau sedikit sharing emosi. When you're in a challenging situation, go back to your company value. Most of the times the answer is there. Jadi perusahaan kita memiliki 7 values, yaitu dimulai, dan ini berurutan: passion, discipline, commitment, teamwork, respect, excellence, and humility. Jadi ketika kita dalam situasi yang sangat-sangat sulit, kita seringkali lupa kita harus ngapain, atau kita seringkali lost gitu. Jadi saya ketemu jawaban yang simple sebetulnya. Purpose-nya kita atau jawaban-jawaban itu sebetulnya ada di dalam value kita. Ini untuk case-nya saya ya. Jadi seringkali kita terlupakan hal-hal seperti ini, tapi ketika kita lihat kembali, sebetulnya ini adalah jawaban yang valid untuk situasi apapun, termasuk
situasi yang challenging seperti saat ini. Dan di perusahaan kami ada manifesto yang namanya 3M. Ini diluncurkan sejak tahun 2003-2004. Jadi 3M ini artinya mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Jadi segala hal itu harus dilakukan ya mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, jangan terlalu expect terlalu besar, expect terlalu jauh, mulai dari kecil-kecil aja dulu, dan mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Jadi ini adalah manifesto dari grupnya kami. Kira-kira sharingnya saya hari ini seperti itu, jadi semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua yang mendengarkan bisa mendapat satu atau dua hal yang berguna gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Marzuki. Pak Rudi, Pak Jody ada komentarnya? Iya Pak, ini luar biasa sekali Pak Marzuki, Pak Jody. Jadi memang sekarang Pak kita udah harus bicara quote-unquote jualan ya. Kita sekarang fokus ke empati Pak. Saya setuju sekali dengan Pak Marzuki. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang ini, kita nggak bisa sendirian, kita harus berkolaborasi, berteman banyak, karena dengan situasi seperti ini Pak, itu seperti kita di-reset Pak, di-reset ulang, semuanya begitu. Ya, totally. Tapi dengan 3 bulan kemarin itu kita bisa detail loh Pak. Jadi ini sedikit dari saya Pak, mungkin nanti kita bahas lagi. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Marzuki. Semua. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Marzuki mengenai bagaimana PT Bima melalui tantangan-tantangan pada saat new normal, kemudian apa saja opportunity yang didapat pada saat itu. Terima kasih sekali lagi Pak Marzuki. Untuk selanjutnya ada Bapak Jody Susanto selaku Presiden Director of PT Ekaman Indonesia yang akan menjelaskan juga tentang company profile-nya dan bagaimana cara mengubah tantangan menjadi peluang. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rudi, Pak Nabila ya atas kesempatan ini. Ya, izin sedikit untuk menjelaskan aktivitas Ekaman Indonesia ya. Oke, jadi Ekaman ini sebenarnya bergerak di bisnis. Kita ada 2 divisi, satunya di B2B, jadi kita adalah supporting industri untuk manufacturer di Indonesia. Ya, kalau customer kita juga banyak Pak ya di Jababeka ini sentralnya juga. Jadi dari otomotif, metalworking, woodworking ya, industri-industri. Jadi kebanyakan customer kita ini juga untuk ekspor. Produk utama kita saat ini adalah di coated abrasive, kalau bahasa simpelnya itu amplas. Tapi ini amplas kita ada 2, ada amplas untuk industri, tapi juga ada juga amplas yang untuk kebutuhan renovasi toko-toko ya, bangunan. Tapi saya mungkin lebih fokus sedikit kita bicara tentang amplas untuk industri karena dengan Jababeka Pak ya. Oke. Amplas atau abrasif itu ada amplas, ada batu kunindan dan sebagainya, itu sebenarnya dalam dunia kita itu kita sebut sebagai giginya industri. Jadi kalau untuk makan kan perlu gigi ya. Nah ini amplas ini fungsinya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas daripada hasil akhir. Jadi kalau mobil yang bisa kinclong begitu itu semuanya harus melalui proses amplas, belum dicat. Bahkan setelah dicat, di amplas, di finishing lagi. Nah, kemudian juga piano atau mebel-mebel itu semua melalui proses hidup kita Pak ya. Iya. Supaya kinclong mesti diamplas juga. Betul. Nah, perusahaan kami bergerak di mulai tahun, sebenarnya saya dari tahun 90, terus dengan tahun 98, pengalaman juga melalui kita survivor dari krisis 98 itu, dan bahkan dari turning point kita dari 98 ya. Setelah 98 kita punya partner yang sampai hari ini, jadi partner dari Swedia. Ya, terus kita berkembang step by step lah Pak ya sampai hari ini. Ya, next. Oke, ya ini adalah core bisnis kita. Visi kita ini ya to be solution ya, untuk abrasive solution kita sebut itu. Jadi memang membantu customer kita bagaimana bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas kita.
Oke, silakan next. Ya, ini kita beroperasi di Jakarta, di Surabaya, kantor cabang kita, di Semarang, di Jepara, di Medan, dan kita juga punya beberapa kantor perwakilan penjualan seperti di daerah Kerawang, Cikarang, di Cilegon, ya, dan di Jogja misalnya. Next. Ya, ini adalah gambar-gambar dari kantor kita. Nah, ini ya kita juga next, Mbak. Ya, ini sedikit gambar dari fabrikasi kita di Pulau Gadung, kantor ya di Pulau Gadung ya. Jadi kita mendatangkan bahan baku dari seluruh dunia, dari Jepang, dari Swedia, ya, Korea, ada juga dari China, terus kita fabrikasi untuk kita supply sesuai dengan kebutuhan daripada setiap industri yang berbeda-beda, sesuai dengan kualitasnya. Next, ya ini contoh ya beberapa gudang kita dan ya next. Ya ini kita juga yang kita tonjolkan di sini, kita punya marketing yang ada di seluruh Indonesia dan juga tim technical support, karena jadi kita nggak cuma kalau bisnis kita karena supply chain ya, bagian dari supply chain nggak cuma untuk jualan aja, tapi kita membantu customer bagaimana meningkatkan produktivitas dan efektivitas dan kualitas hasil produksinya. Jadi kita punya tim yang siap untuk bekerja sama dan mengadakan training, pelatihan dengan customer kita. Ya, silakan next. Nah, ini contoh industri yang kita supply. Ada industri part otomotif, ada industri otomotifnya sendiri. Next. Ya, ada industri piano, alat musik ya. Di daerah sini juga banyak ya, ada Kawai, Yamaha dan sebagainya ya. Industri blockboard ada ya, di daerah sini juga banyak, furniture ya. Dan furniture itu khususnya kita juga banyak bermitra dengan perusahaan-perusahaan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari Jepara ya, sampai handicraft. Next. Jadi beberapa contoh produk-produk kita ya, dengan beberapa brand yang berbeda. Ya, next. Dari ada di Jepang, dari Swedia ya, dan ini kita juga aktif melakukan banyak training kepada customer dan bahkan kepada sekolah-sekolah industri seperti yang di Jawa Tengah ya. Kita banyak melakukan vokasi-vokasi kepada mereka karena masa depan ini anak-anak ini next generation ya, next generation. Dan Jababeka kan ada proyek yang di itu ya, Kendal ya Pak. Nah, kita juga sekarang juga banyak membuat ya, kita ada kerjasama lah ya. Oke. Nah, ini kegiatan-kegiatan marketing kita di pameran dan sebagainya. Kita juga punya sosial media, bahkan kita punya media yang udah belasan tahun ya. Ada media khusus untuk furniture ya. Nah, namanya Woodmac. Ya kan? Next. Ya, ini beberapa customer kita ya. Dan ini grup kita yang dari Swedia itu, mereka juga kalau di Asia ini kita punya 2, jadi di Indonesia dan di China. Tapi kalau di Eropa adanya di Swedia, di Jerman, di Polandia, di Italia. Ya. Oke, begitu. Terima kasih Pak Rudi. Pak Marzuki sama Pak Jody ini bisnis sudah worldwide. Suppliernya yang worldwide. Tapi bisnis kita mendukung manufacture di Indonesia. Oh, jadi mohon maaf, saya mau tanya sama Bapak, selama pandemi COVID ini sendiri, adakah kendala yang dilalui oleh perusahaan Bapak sendiri? Dan atau misalkan opportunity-nya seperti tadi Pak Marzuki bilang, Bapak boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya, kalau soal kondisi kali ini memang luar biasa ya. Saya kira semua industri, sedikit sekali industri yang benefit ya, tapi kebanyakan itu pasti
mengalami kendala, cuma kadarnya aja ya Pak. Ya, dari ada yang berat atau ringan. Ya. Kita sebenarnya juga sama dengan semua industri. Kita juga karena kan kalau industri-industri langganan kita itu mereka juga sepi, kita juga ikut sepi ya. Nah, tapi kita berusaha, saya kira mindset kita harus kita rubah supaya tetap semangat dan positif ya. Karena ini semua pasti akan berlalu. Ya. Jadi kalau kami nomor satu tentu bagaimana kita harus tetap sehat dulu. Ya. Nah, jadi kita seperti yang disampaikan oleh Pak Marjuki tadi itu langkah-langkahnya ya sudah luar biasa. Ya, juga. Ya, saya mungkin cuma mau sharing sedikit aja lah. Ya. Jadi kita di tempat kita juga kita tetapkan yang penting protokol kesehatan dulu ya. Bagaimana kita dalam beberapa bulan atau periode ini jangan sampai ada yang kena masalah. Karena itu pasti efeknya akan lebih berat untuk kita semua. Kalau kita usahakan tetap pakai protokol yang disiplin untuk tetap sehat ya. Ya, kemudian saya mau sharing sedikit apa yang kita lakukan dalam bulan Maret, April, mungkin April Mei ya. April Mei itu karena memang kondisi kita itu juga harus ikut PSBB, kemudian customer kita juga slow down, ya. Tapi ada juga pada saat itu yang malah ramai karena ingin cepat-cepat beresin ordernya, nutup ordernya. Jadi memang agak perlu arrangement. Tapi kita intinya kita bagi juga shift dan sebagainya, sebagian besar work from home. Dan pada saat work from home itu kita punya pemikiran, wah ini nggak boleh ikut terlena ini, kita jangan ikut menikmati krisis ya. Saya dengan memanfaatkan digital ini Pak, ya. Jadi kita pakai Zoom, sering setiap hari kita melakukan Zoom dengan Teams. Kita ajak mereka para karyawan kita bahwa kita kondisinya sebenarnya sudah lebih beruntung daripada bisnis-bisnis yang mengalami dampak yang lebih serius ya. Minimal kita masih kerja dan masih bisa bergerak. Bagaimana caranya kita supaya tetap bisa survive dulu. Karena dengan survive dan menjadi fit, kita akan comeback menjadi yang pertama pada saat kita udah bisa maju nanti, udah bergerak nanti ya. Jadi saya ajak karyawan tiap hari juga untuk kita motivasi, kita datangkan kita cari materi-materi. Jadi pada saat work from home itu seminggu 3 kali Pak, kita adakan pelatihan-pelatihan internal ya, dari kita untuk kita aja, dari sharing dari bawah, dari manajemen ya dan sebagainya, untuk saling sharing, saling memberi motivasi. Kita cari materi-materi simple aja dari Google. Kita belajar lagi tentang apa itu lean management, apa itu 5S-nya Jepang. Kita belajar lagi bagaimana komunikasi, bahkan kita pemahaman pelatihan untuk produk-produk knowledge daripada tim kita. Nah, message-nya yang kita sampaikan kepada mereka adalah saat ini bukan saatnya kita untuk ngejar penjualan, karena tapi tentu kita harus lebih konsolidasi, memperbaiki tagihan dan sebagainya. Tapi kita juga bagaimana caranya kita untuk melakukan efisiensi dan penghematan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, dari semua jajaran, dari manajer sampai kepada pabrik, karena karyawan pabrik juga sebagian besar kan ada yang digilir, yang pada saat yang mulai digilir nggak kerja, kita ajak mereka untuk latihan malahan. Hasilnya juga di luar daripada perkiraan saya, itu motivasi mereka itu luar biasa, karena jarang-jarang dengan adanya teknologi Zoom ini ya, atau kita bisa komunikasi terus dengan tim di seluruh Indonesia. Jarang-jarang bahwa dari manajemen bisa langsung berkomunikasi sampai ke bahkan ke bagian gudang, ke bagian pabrik ya kan. Nah ini karena kebetulan semua lagi nggak ada kerjaan, kita bisa semakin intens. Semakin intens. Orang Pak itu ada ini. Dulu pengumuman kerjanya susah Pak. Sekarang nggak perlu nunggu 2 bulan tuh ya.
bisa langsung kita ketemu menteri. Nah, ya itu loh. Ini ya Pak Masuki ya. Semua ada hikmahnya ya. Hikmahnya lah. Ada hikmahnya. Ekspres. Ya, nah setelah Luar biasa. mungkin 2 minggu terus menerus kita berkomunikasi seperti itu, impactnya luar biasa. Kalau dulu saya bilang, saya kalau ke bawah, ke pabrik atau ke gudang, saya tanya apa yang bisa kita lakukan, pasti bilang wah kita sibuk, wah ini sudah bagus, ini kita enggak. Tapi begitu sekarang kita tanya, dan setelah adanya training ini, apa yang bisa kita lakukan untuk penghematan? Keluar ide-ide yang luar biasa dari bawah. Malahan engagement dari bawah itu keluar semua idenya. Dan kalau setiap kali saya tanya, apalagi yang mesti kita lakukan? Wah masih banyak, besok ini harus kita tata ulang, ini tata ulang, pojok itu harus dibersihkan. Dan mereka sharing sekarang. Setiap hari mereka selalu foto, mereka ke lapangan, kita sebut gemba ya, ke bawah. Kita lihat mana ini before dia foto, setelah itu minggu depan dia foto lagi after. Dan kita manfaatin WhatsApp group, selalu di sharing tiap hari ada sharing before dan after dari setiap divisi. Nah, jadi 5R, Pak. Ya 5R 5S itu ya. 5S. Jadi juga mungkin Ya Pak. komunikasi dari atas langsung ke bawah itu dampaknya luar biasa. Ya, Ya. Betul. Jadi teman-teman kita yang di frontliner, yang di level terdepan itu juga pasti merasa wah ini big boss, pimpinan, owner ini semangat, pasti dampaknya luar biasa kan? Pasti dampaknya luar biasa gitu. Saya merasa kali ini justru pada saat pandemi ini, setelah bulan April, bulan Mei, bulan Juni, kita punya tim karena memang ada masalah bersama juga. Saya sampaikan bagaimana caranya kita supaya bisa survive. Kita masih beruntung, kita tidak sampai merumahkan karyawan, tapi gimana kita harus survive. Karena aset kita yang utama ya di tim kita. Jadi pada saat nanti kondisi sudah baik, tim kita kondisinya solid, kita harus bisa lari lagi. Ya, setuju Pak. Luar biasa Pak. Iya. Jadi memang senior kita ya. Ada lagi Pak mau disampaikan? Ya kalau soal opportunity ini masih tahap-tahap ya, opportunity kita yang penting harus positive thinking aja. Saya kira opportunity selalu ada, tapi ya tentu kita seperti juga perusahaan lainnya berjuang ya untuk survive dan masih proses. Tapi minimal ada satu yang dalam mindset saya, bahwa kita jangan ada pola pikir kita ikut menikmati krisis. Jadi kalau yang lain krisis, bagaimana bisnis? Aduh sepi. Bagaimana? Ya lagi begitulah. Jadi kita juga jadi slow down. Kita harus selalu kreatif. Pasti juga ada beberapa industri yang ya Indonesia ini kan luas ya. Jadi ada juga industri yang bagus. Itu yang harus kita ini. Kemudian dengan pelatihan produk itu, dan kita juga menimbulkan peluang baru saya kira. Karena ada semua industri dan banyak industri yang bisa jalan, mereka ingin perlu cost down, ingin perlu meningkatkan efektivitas, produktivitas. Justru inilah kesempatan kita untuk bisa membantu customer kita. Setuju Pak, setuju. Kira-kira begitu, simpel aja. Simpel aja, tapi luar biasa penjelasannya Pak. Kalau ada penonton di sini, saya bilang mereka tuh tepuk tangan. Dari rumah aja ya semua tepuk tangannya. Baik, terima kasih Pak Jody atas penjelasannya. Saya mungkin langsung aja ke Pak Rudi di sini. Pak Rudi, untuk langsung aja ya, untuk langsung memberikan penjelasan bagaimana Jababeka khususnya tim industri sendiri menghadapi new normal dan mengubahnya juga menjadi sebuah peluang. Ya, terima kasih Pak Jody, terima kasih Pak Masuki. Kalau saya kutip satu kata dari pakar Pak. Jadi dalam pandemik ini kita akan melalui 3 fase. Satu survival mode, preparation mode, dan launching mode Pak. Nah kita sekarang lagi pada fase preparation. Tapi ada beberapa juga yang langsung lompat Pak. Dari survival mode langsung ke launching mode. Saking optimisnya gitu. Nah jadi ini yang menarik sih sebenarnya. Memang saya terima kasih dengan dari sharing dari Pak Masuki dan Pak Jody. Memang ini yang kita mesti lakukan sekarang Pak. Kita harus berpikir positif, kita harus bertransformasi. Nah,
Saya juga ada mapping Pak. Selama pandemik ini kebetulan karena saya di industri Pak. Saya ada mapping 3 line of business sebenarnya Pak yang sekarang ini termapping karena pandemik ini. Pertama itu line of business yang saya nggak mau bilang closing Pak. Saya mau bilangnya itu postpone. Nah postpone karena mereka shock lah. Dengan pandemik ini yang tiba-tiba kita berubah 180 derajat, semuanya lockdown, quote unquote ya. Nah mereka shock, mereka postpone. Yang kedua, line of business yang mau bertransformasi Pak. Nah, jadi mereka ini yang saya sangat-sangat salut. Kenapa? Mereka bisa langsung bertransformasi. Misalnya gini Pak, saya adalah satu tenant yang dulu mempunyai usaha distributor LED lamp. Dengan adanya pandemi ini dia rubah bisnisnya, langsung memproduksi ranjang-ranjang tentara itu Pak yang buat hospital sekarang. Dia supply ke rumah sakit, ranjang-ranjang ini. Wah saya bilang luar biasa sekali ya. Saya sepakat dengan yang Pak Marzuki dan Pak Jody sampaikan. Ini semua kan ada harmoni Pak antara pengusaha dengan karyawan. Kita semua sepakat bahwa kita sama-sama berjuang. Bagaimana cara kita bersama-sama melewati ini Pak. Nah pengusaha-pengusaha yang mau bertransformasi inilah yang mereka punya visi yang jauh ke depan sebenarnya. Yang ketiga Pak, line of business yang sama sekali tidak terpengaruh dengan pandemi ini. Bahkan mereka increase salesnya Pak. Ya, saya kasih contoh misalnya farmasi. Sebagian food and beverage. Hampir semua consumer goods Pak. Dan semua chemical. Jadi ini yang mereka sebagian yang kita mapping ini ada yang tetap stable, ada yang malah increase. Ini kalau sorry Pak ya, bukan saya di Pak Marzuki. Tapi memang ini sharing Pak. Di saya mapping itu food and beverage sebagian juga ada yang naik yang of course. Ada juga yang stabil Pak ya. Gitu. Jadi ini yang terjadi sekarang ini. Jadi kenapa kita JBK akhirnya waktu itu saya tadi pagi ini Pak Marzuki sharing sama Pak Jody ini. Karena awal pandemi itu kan semua benar-benar shock Pak. Kita nggak tahu, kita nggak pernah bayangkan kayak Pak Jody bilang, nggak pernah bayangin akan jadi seperti ini gitu loh. Siapa yang bayangin? Nggak ada yang tahu Pak. Tiba-tiba langsung berubah total. Rem mendadak. Mendadak itu semua. Nah kami di JBK juga malamin persis sama seperti Bapak semua juga. Kita ada beberapa hal yang efisiensi juga kita lakukan. Termasuk di Pak saya. Jadi karena saya juga mengalami pressure, saya berpikir, apa yang kita bisa lakukan di masa pandemi ini Pak? Setuju dengan Pak Marzuki dan Pak Jody, kita nggak bisa diam aja. Kita nggak bisa menikmati ini krisis ini. Saya punya ide Pak di akhirnya, kita bikin online talk show. Karena kita udah nggak bisa ada event, kita udah nggak bisa akan pameran. Kita melakukan yang namanya online talk show. Nah, di online talk show ini kami itu mempunyai visi untuk meraih empati Pak, bahwa hai customer kami, hai tenant JBK, you are not alone gitu loh. Jadi kita bergandengan tangan bersama-sama, kita bisa sharing dalam bentuk yang berbeda nih. Dulu kita bisa fisik, sekarang kita pakai Zoom. Betul sekali Pak. Ya Pak, ya, betul tapi message-nya sama gitu Pak. Ini yang kami lakukan sampai saat ini Pak Jody, Pak Marzuki. Saya juga mengundang teman-teman dari luar gimana untuk menambah wawasan Pak, bahwa kita di dunia industri ini sekaranglah saatnya kita saling sharing Pak. Jadi dengan adanya pandemi ini semua bisnis tuh dikocok ulang Pak. Kayak kita Surya main Remi itu dikocok-kocok ulang, keluarnya yang baru nih. Dan bisnis 1, 2, 3. Yang dulu primadona sekarang mungkin drop. Memang ini luar biasa sekali Pak pandemi ini. Luar biasa sekali, benar saya setuju Pak, luar biasa sekali. Semuanya itu petanya semua berubah gitu loh. Tidak seperti yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahkan kita mimpi pun tidak ada sebelumnya. Orang-orang yang mau berubah, yang mau transformasi, inilah ya karena kan memenangkan pertempuran ini Pak. Jadi JBK itu sekarang ada posisi seperti sekarang ini Pak. Kita akan terus melakukan online talk show ini dan mungkin ini akan jadi tren Pak. Yang dari Pak Marzuki bilang transformasi digital itu sekarang itu semua yang dulu mungkin Pak, dulu yang kita bisa industri 4.0
apa itu industri 4.0? Nggak tahu Pak. Mungkin sekarang Iya betul. Semua udah ini ya cepat ya. Otomatisasi juga cepat ya. Semuanya berbicara tentang industri 4.0 sekarang. Iya. Bahkan di beberapa event industri kita juga beberapa kali kita mengundang narasumber untuk menjelaskan tentang. Jadi ini Pak arahnya smart factory, ya Pak ya, e-commerce, logistik hub, semuanya tuh sudah ke sana. Sebenarnya juga nggak sengaja Pak Jody. Mungkin waktu kita dulu work from home ini, apa yang terjadi mungkin Pak Basuki juga perhatikan sama Pak Jody. Online shop Pak. Bagaimana Pak? Orang bisa dengan dahsyat sekali berubah polanya memakai online shopping itu Pak, ya kan? Nah ini yang luar biasa sekali. Ini digitalisasi itu mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus lakukan sekarang nih Pak. Betul. Ya jadi nah nih dengan adanya industri 4.0 Pak, ini sekarang nih semua orang akan berbondong-bondong masuk ke sini Pak, ya kan? At least Pak, saya seperti Pak Basuki, Pak Jody, semuanya sudah masuk ke Pak web. Betul. Ya kan Pak ya? Betul. Bikin status di Instagram, Facebook, YouTube. Pak? Sekarang saya sama Pak Basuki nih, ya Pak ya. Mungkin kalau kita nungguin sampai ketemu pandemik, saya nggak ketemu sama Pak Basuki. Iya. Iya betul. Itu kan Pak ya. Ini bisa sekali. Saya happy lah Pak. Saya sangat senang ketemu dengan Pak Jody, dengan Pak Basuki ya. Ini kita sepakat Pak. Kita searah nih semua nih. Ya kan Pak ya. Jadi betul. JBK melakukan ini semua, termasuk dulu waktu pandemik kita melakukan yang namanya free disinfektan, free mask ke semua customer kita. Jadi ini salah satu bentuk Pak bahwa itu yang saya ulang lagi, you are not alone. Gitu, Pak. Ya betul Pak. Pak ya, you are not alone. Kita semua sekarang saatnya bergandengan tangan. Kita sama maju. JBK juga nggak sendirian. Mungkin Pak Jody juga nggak sendirian, Pak Basuki juga nggak sendirian. Semua orang di luar juga harus sendirian Pak sekarang. Betul. Ini yang saya senang, kita bisa networking, bertambah banyak teman, bisa berkomunikasi, bisa sharing Pak. Saya sama dengan Pak Jody dan Pak Basuki, tadi kayak visi misinya Pak Basuki, kita pasti lewati semua ini dan kita menikmati Pak. Itu kira-kira poinnya kan. Nah itu yang luar biasa sekali Pak. Ini sih saya bilang. Jadi mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, bisa saya tanya ke Pak Jody, ke Pak Basuki. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat satu ilmu baru. Ya, sharingnya luar biasa. Ya, luar biasa ya Pak Marzuki ya. Visi dan proposalnya saya kira very inspiratif. Sama, saya juga hari ini belajar banyak dari Pak Jody sama Pak Rudi. Itu memang hal-hal seperti ini waktu sebelum pandemik malah kita nggak ngalamin kan. Kita mungkin nggak ada kesempatan kan. Tapi karena ada pandemik ini, waktu dan tempat itu kan jadi seperti dikompres gitu, sehingga kita bisa ketemu lewat Zoom seperti ini dan sharing ilmu seperti ini. Menurut saya pun belajar sangat banyak gitu dari bapak-bapak di sini gitu. Pandemi seperti ini kan bukan pertama kali terjadi. Jadi abad lalu ya, bukan di generasi kita juga pernah kan. Setelah itu mereka melewatinya ya. Jadi saya kira yang penting kita jaga kesehatan, survive, dan come back stronger ya. Amin Pak. Selanjutnya nih, untuk menutup sesi diskusi kita hari ini, kita berikan kesempatan kepada Pak Marzuki dan Pak Jody untuk memberikan kata penyemangat atau motivasi kepada penonton agar tetap semangat dalam menghadapi new normal ini. Silakan Pak Marzuki dulu Pak. Oh ya, terima kasih. Saya dikasih kesempatan duluan terus daripada senior saya nih Pak Jody nih. Barusan Pak Jody udah baru selesai. Milenial terus. Kolonial belakangan. Kalau dari saya mungkin saya melihatnya kita memang mesti pintar-pintar beradaptasi, karena tanpa adaptasi kita pasti akan punah ya. Jadi kita mesti melihat sebetulnya kita mesti menyesuaikan diri dari sisi apa.
kemudian kita mesti mengambil opportunity yang akan muncul nanti untuk emerge stronger, untuk muncul lebih bangkit, lebih kuat, lebih dahsyat. Saya sih percaya manusia itu punya kapabilitas untuk adaptasi yang luar biasa. Seperti tadi Pak Jody bilang, nggak mungkin ini kita punah kan karena pandemi ini kan. So I think we're going to get through this well. Kira-kira gitu. Pak Jody mungkin dari Bapak? Wah, ini apa ya? Tapi karena kita semua menghadapi situasi yang sama, kalau saya ingin mengajak bahwa pertama tentu kita harus berhati-hati menjaga kesehatan, protokol kesehatan, dan kita harus pakai ya masker dan proteksi yang semaksimal mungkin dan berusaha untuk social distance. Tapi life must go on. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut juga. Mulailah kita untuk beraktivitas, jangan kita ikutan panik. Kerja dengan hati-hati menjaga ini, bank itu akan mulai memutar. Kita akan comeback lebih cepat, memutar roda ekonomi, karena kan kita tidak sendiri, semua orang mengalami masalah yang sama. Tapi tetap optimis ya, tetap optimis. Mulai kita keluarkan ide-ide kreativitas kita agar pemulihan kita lebih cepat dan ekonomi cepat berkembang dan tidak terpengaruh terlalu parah ya. Mungkin saya pemikiran saya begitu. Baik, terima kasih. Pak Rudi ada yang ditambahkan? Ya, gini Pak, kan mungkin Bapak baca juga ada artikel yang kita punya analisa dari kita punya Menteri Keuangan bahwa ini revisi ekonomi Indonesia. Saya cuma berpikir gini Bapak, bahwa apapun terjadi Pak, itu pasti ada peluang, ya kan Pak ya. Kalau kita sebenarnya bersepakat bersama semua di dunia usaha, dunia industri, untuk tetap kita survive dan berjuang untuk melewati semua ini, kita yakin Pak, kita bisa lewati, kita bisa nikmati nanti bersama-sama. Tapi kalau kita udah pesimis, wah repot jadinya, gitu. Jadi kita mesti punya pemikiran yang positif dulu supaya kita bisa melewati semua ini. Saya punya ini Pak, bisa saya closing ini Pak, bergaulah dengan orang-orang positif. Maka kita kan selalu positif Pak. Luar biasa Pak. Gitu. Kalau kita bergaul dengan orang negatif, pasti kita negatif. Dengan Pak ya. Jadi kita sekarang saya senang sekali saya berteman dengan Pak Jody dan Pak Mantuki yang positif Pak. Ya kan? Kenapa? Saya yakin Pak, one day kita akan ketemu lagi dalam suatu situasi yang berbeda dan kita pasti akan menikmati semua ini gitu Pak. Betul. Gitu. Itu saya gitu Nabila. Oke. Sekarang ada pertanyaan dari Bapak Budianto kepada Pak Marzuki nih Pak, dan Pak Jody juga. Mau nanya nih, bagaimana di perusahaan Bapak dalam menjaga karyawan dalam new normal, khususnya yang masuk bekerja? Saya jawab dulu ya. Boleh ya Pak. Jadi kita sangat concern kepada kesehatan karyawan, apalagi di tempat kami banyak yang bekerja udah lama ya, dan ada beberapa yang sudah usianya agak senior. Jadi kita tentu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memprotek social distance ya. Jadi saya membagi dua grup yang bekerja di rumah, yang grup yang banyak berhubungan dengan luar ya, supaya jangan ke kantor. Jadi kita bekerja terus intens setiap pagi jam 8.30 sudah harus siap dengan uniform, kita meeting pakai Zoom, sorenya juga kita meeting, sehingga yang betul-betul tidak keluar di kantor seperti admin, keuangan dan sebagainya, mereka tetap di kantor. Tapi antara grup ini tidak saling ketemu. Nah, pabrik juga begitu, kita bagi dua shift, yang tadinya mungkin satu shift itu jam 8 sampai jam 5 misalnya, sekarang kita bagi dua shift, masuk lebih awal dan masuk lebih. Jadi misalnya jam 7 sampai jam 1 dan jam 12 sampai jam 7. Sehingga kita menghindari kerapatan. Ya. Kemudian tentu kita semua diharuskan pakai masker, pakai ini, terus dipasang segala macam antis ya, hand sanitizer ya. Kurang lebih begitu kita berusaha, dan tentu protokol kesehatan ya. Iya. Ini
termometer suhu dan sebagainya. Ya ini yang bisa kita lakukan untuk supaya tetap. Dan di kantor juga karena sebagian karyawan itu tidak masuk kantor dan bekerja dari rumah sampai hari ini, tapi tetap kita perkuat dengan komunikasi pakai WA, Zoom dan sebagainya. Jadi ruang kantor itu bisa tempat duduknya bisa jauh-jauhan. Ya jauh-jauhan. Kalau dari kita kurang lebih sama. Jadi kita memang melakukan protokol kesehatan. Jadi masker kita sudah bagikan jauh-jauh hari, kemudian di replenish terus, temperatur cek ketika mau masuk ke kantor, terus kita membagi antara front end sama back end. Kemudian kita sebetulnya melakukan work shifting juga. Jadi kantor kita ada beberapa titik di Jakarta gitu Pak. Kantor pusat kita di Sudirman, di Plaza Marin. Jadi kantor kita yang di Sudirman ini, teman-teman kita yang di Sudirman ini kan ketemu banyak orang yang tidak saling kenal ya di dalam satu lift, di dalam apa. Jadi teman-teman kita, karyawan kita yang di Plaza Marin ini kita pindahkan ke kantor kita yang di Pluit. Karena lingkungannya kan hanya kita sendiri, jadi kita bisa kontrol. Kemudian kita bagi shifting dan kita bagi social distancing. Kemudian juga kita berikan vitamin C, kita berikan vitamin-vitamin kepada tim kita yang di gudang, juga kemudian yang ke lapangan. Jadi kita berikan suplemen lah, itu yang kita lakukan gitu. Lepas dari itu, ya kira-kira itulah, majority itu yang kita lakukan. Kurang lebih sama-sama Pak Jody. Sama Pak, di JBK juga sama sih kayaknya. Kita sekarang sudah pindahin Pak, head office kita dari Bandara Batavia ke sekarang Pak. Jadi kita sudah close di sana. Jadi juga bicara mengenai cost efficiency kan. Ya. Cost efficiency juga mengenai safety kita, kesehatan kita, keamanan semua udah pindah Pak sekarang di sini. Masuk BOD kita. Oh wow. No ya, pindah semua sini Pak. Termasuk Pak Sutejo ya? Ya Pak Sutejo juga di sini. Ada saya sampaikan salamnya Pak. Iya Pak, salam ke beliau. Okay. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak, ini dari live YouTube tentang bagaimana cara kita memulai bisnis di tengah pandemi ini. Pada Pak Jody dan Pak Marzuki juga. Oh ini challenge question. Memulai bagaimana? Bisnis? Memulai bisnis di dalam pandemi ini. Ya, saya pikir kita semua kalau memulai bisnis, kalau saya dari dulu prinsipnya kita mulailah dari yang kecil-kecil dulu ya. Okay. Jadi kita jangan terlalu berpikir, kita boleh pikir besar tapi kita lakukan dari lingkungan terdekat, peluang-peluang terdekat, take the first step ya. Kalau memang untuk memulai dari segala bisnis. Dan sekarang ini kan juga saya lihat anak-anak bahkan yang milenial ini luar biasa ya, mereka bisa memulai bisnis dari dari digital, e-commerce ya, banyak sekali peluang-peluang baru ya. Dan mereka melakukannya tidak dengan yang muluk-muluk, take the first step dari lingkungan dulu, dari sekitarnya. Ya. Kita mesti belajar sama milenial Pak. Iya, justru itu. Setuju banget. Malah sebetulnya menurut saya memang ada peluang-peluang untuk start new business gitu ya. Kayak contoh di masa pandemik ini justru digital online sales malah sangat-sangat booming gitu ya. Yang flash sale gitu, live sale gitu, itu menurut saya itu poin yang bisa di approach ya gitu melalui digital. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Pak, sebentar saya bacakan dulu ya. Ini pertanyaan dari Bapak Erwin. Apa komitmen dari Jababeka? Seperti ini untuk Pak Rudi ya. Apa komitmen dari Jababeka untuk tenan dalam masa new normal ini? Apakah proses-proses perizinan akan tetap lancar dalam masa new normal ini, Pak? Ya jadi kita akan tetap komitmen menjalankan bisnis ini. Nah, terkait perizinan pasti kita tetap berkoordinasi dengan instansi terkait. Dan memang kita hambat bukan karena kita yang hambat, Pak Jody juga Pak Marzuki, karena kebetulan juga mereka juga work from home juga, mereka juga social distancing. Jadi kami pun sebenarnya juga lagi mencoba Pak untuk mulain pakai digital dari mulain
dari mulai ketemu customer, kita melakukan survei, kita pakai drone segala macam, Pak. Terus udah gitu kita lagi belajar yang namanya online transaction. Jadi ini mengurangi saling sentuh gitu Pak Jody sama Pak Sugi. Jadi komitmen JBK untuk move digital pasti, cuman memang sekarang ini handicapnya kita dihadapkan dengan adanya pandemik ini, ya ada beberapa hal yang membuat itu dilambat juga sih Pak Jody sama Pak Sugi. Saya rasa itu Pak udah bilang. Ya. Itu dia Pak Erwin sudah dijawab oleh Pak Rudi. Ya. Kan? Jawabannya cukup jelas. Melalui webinar ini kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari ketiga narasumber tentang bagaimana kita harus siap dengan tantangan-tantangan di depan dan mengubah tantangan tersebut menjadi sebuah peluang. Nah, kita juga harus dapat beradaptasi dengan cepat agar kita dapat melampaui masa sekarang ini. Saya tutup dulu nih Pak, terima kasih ya Pak Marzuki, Pak Jody. Akhir kata, pemirsa semua saya ucapkan terima kasih pada narasumber kita juga hari ini, Pak Jody, Pak Marzuki, Pak Rudi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat saya memandu acara pada hari ini. Sampai jumpa di program acara JBK Industrial Talk berikutnya. Saya Nabila, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Marzuki. Terima kasih Pak Rudi, Pak Jody.